Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Revina Hani Rahmadillah dengan NIM 2024-1010-1107. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jember dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pada modul 3, yaitu modul eksplorasi data. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu adalah jelaskan makna dari dataset, lalu jelaskan pula makna dari data training dan juga data testing. Yang pertama yaitu dataset. Nah, dataset ini merupakan sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya atau masa lampau yang nantinya akan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru dengan menggunakan teknik pembelajaran supervised learning. Nah, di mana dataset ini digunakan untuk sistem prediksi sebagai acuan pendukung keputusan. Nah, acuan pendukung keputusan ini nantinya akan digunakan untuk menguji metode yang akan dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset seperti itu. Nah, sehingga penelitian dari dataset ini, jika menggunakan dataset itu akan menjadi comparable, repeatable, dan juga verifiable. Nah, dataset sendiri ini tidak serta-merta didapatkan dengan mudah karena dia juga harus mempunyai tujuan. Tujuannya yang tadi yaitu bersifat comparable, repeatable, dan juga verifiable. Nah, lalu di sini ada dua macam dataset, yaitu yang pertama ada private dataset dan yang kedua adalah public dataset. Di mana private dataset ini adalah dataset yang dapat diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian. Nah, apabila dataset adalah dataset yang bisa kita ambil dari repositori publik yang disepakati oleh ulama-ulama peneliti data mining sebelumnya. Seperti itu. Oke, masih di soal pertama, yaitu yang data training. Nah, data training ini digunakan untuk melatih algoritma. Nah, algoritma ini akan merubah parameter pada dirinya untuk menyesuaikan dengan data yang diberikan saat latihan. Sedangkan data testing ini digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, atau biasa disebut dengan generalisasi. Nah, pada proses data testing ini, performa algoritma tadi itu akan diuji menggunakan testing set, di mana testing set dan training set ini merupakan data yang berbeda. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, proses penyusunan dataset ini yang pertama yaitu nama-nama kolom harus termuat dalam satu baris. Kita harus memastikan dulu bahwa nama-nama kolom itu harus termuat dalam satu baris. Jadi nggak kesebar kemana-mana. Jadi mudah untuk dioperasikan nanti. Nah, yang kedua gunakan satu tipe data per kolom. Lalu yang ketiga, kita harus memastikan pengisian data berbentuk baris, bukan berbentuk kolom. Lalu yang keempat, pisahkan data mentah dengan data hasil analisis. Nah, cara proses penyusunan dataset ini, itu yang pertama harus kita tentukan dulu atribut atau objek dari suatu data tersebut. Lalu yang kedua, kita harus menginputkan data dan atribut yang sudah ditentukan, lalu menunjukkan pola dari atribut yang dimiliki tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dari data dan pola yang sudah ada tadi, yang dibuat di poin kedua, lalu kita bisa menentukan kelas yang dihasilkan berdasarkan nilai atributnya. Seperti itu.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan makna atribut dataset iris dan juga kelas dataset iris. Nah, jika atribut dataset iris ini merupakan atribut yang menunjukkan seberapa panjang atau lebar dari petal dan sepal iris dengan variasi kelas-kelasnya. Apabila kelas dataset iris, nah ini untuk mengkategorikan variabel dari iris itu sendiri. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, itu yang pertama, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown, itu dipisahkan. Nah, oke, kita mungkin bisa lanjut kita pindah ke codingan dulu. Jadi, nih, masukkan array yang telah dibuat di dataset tadi. Kan kita disuruh masukkan berdasarkan setosa, virginica, lalu versicolor, dan juga unknown. Nah, kita masukkan data-data pada dataset yang udah dikasih kemarin. Nah, ini contohnya. Jadi semisal, jadi petal width-nya 0,5, petal length 1,4, sepal width-nya 3,5, sepal length-nya 5,1. Nah, ini untuk setosa. Jadi kita buat di sini array. Jadi biar memudahkan. Jadi 0,2, 1,4, 3,5, 5,1. Nah, setelah itu kita kopikan di Google Colab sini. Nah, kita kopikan semuanya sampai setosa selesai, lalu kita kopikan yang virginica. Nah, yang virginica juga kita kopikan sama seperti yang setosa. Lalu begitu juga dengan versicolor dan juga yang unknown. Oke, kita coba taran dulu. Nah, kita sudahan, kita udah selesai untuk soal yang pertama. Lalu kita lihat lagi di sini soal yang kedua, yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, untuk N-nya yaitu 1 sepal length dan petal width, 2 sepal width dan petal length, 3 sepal length dan petal width, 4 cell length dan petal length. Nah, ini yang ketiga sama 1 kan sama. Jadi nanti kita buat 1 aja. Nah, ini kita lanjutkan di codingan. Oke. Kayak tadi maksudnya yang buatlah scatter plot ini kita yang nomor 3 kita skip ya. Jadi sama dengan nomor 1 nanti hasilnya. Nah, caranya yaitu kita slicing terlebih dahulu sesuai yang diinginkan soal. Itu yang tadi yang pertama ada sepal length dan juga petal width di sini. Nah, kita lihat dulu sepal length itu ada di mana? Ada di indeks nomor berapa? Nah, karena sepal length ini kan indeks 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, sepal length-nya ada di indeks 3. Jadi, kita tuliskan sebagai sepal length setosa 2,3 sesuai dengan indeksnya. Sedangkan petal width ini adalah
dia berada di indeks ke-0 nih, petal width di sini. Nah, setelah itu kita plot di sini, plot scatter, sepal length, sepal width dengan warna yang udah ditentukan tadi, yaitu warnanya merah. Merah untuk setosa. Nah, begitu juga dengan yang virginica, ini bedanya cuma di warna. Jadi tetap karena dia sepal length berarti indeksnya 3, petal width indeksnya 0. Nah, begitu juga dengan yang nomor 2, sepal width dan petal length. Di sini sepal width itu ada di indeks 0, 1, 2. Maaf, di sini ada kesalahan nulis. Sepal length seharusnya sepal width. Nah, seperti itu. Jadi, dilanjutkan sama seperti yang tadi. Lalu yang terakhir, ini 4. Yang ketiga sama dengan 1. Nah, setelah itu coba kita run hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil titik, hasil grafik untuk sepal length dan juga petal width. Ini, lalu yang grafik kedua adalah sepal width dan petal length. Lalu yang ketiga adalah sepal length dan petal length. Nih. Nah, coba kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi kita ambil contoh dari yang satu ini, yang sepal length dan petal width, itu gimana cara scatter plot untuk mengelompokkannya. Jadi sebelumnya grafik scatter plot itu biasa disebut dengan grafik pencar, itu merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu, yaitu ada sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu kalau kita lihat di sini, sumbu X-nya yaitu adalah sepal length dan juga sumbu Y-nya adalah petal width. Nah, kita lihat pada data. Sepal length-nya adalah 5.1, petal width-nya adalah 0,2. Jadi nantinya grafik akan menunjukkan bahwa titik perpotongan dari titik 5,1 dan juga titik 0,2 tadi. Nah, kira-kira nanti akan di sini titiknya. Nah, begitu cara scatter plot mengelompokkannya. Lalu kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown tersebut. Nah, data unknown di sini ini adalah data unknown. Nah, caranya yaitu dengan melihat dan membandingkan pola karakteristik pada iris yang sudah terdefinisi. Nah, lalu kita akan melakukan penyocokan terhadap batas bawah dan juga batas maksimal untuk tiap atribut pada kelas yang terdefinisi dan juga kelas unknown. Nah, kemudian di sini akan didapatkan data yang tidak termasuk pada batas bawah dan juga maksimal untuk tiap kelas unknown tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5, yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor,
biru untuk Virginica. Lalu gunakan perintah plot pada operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas. Oke, di sini kita berarti lanjut ke codingan. Nah, di sini untuk membuat parallel coordinate plot ini kita buat array-nya dulu, yaitu kita masukkan petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Nah, lalu di sini kita looping dengan for data in range, length, versi color. Lalu kita plot di sini dengan X setosa, lalu datanya dengan warna merah, Virginica dengan warna green, lalu versi color dengan warna biru. Lalu kita show atau kita tampilkan di sini. Nah, lalu kita run. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi, ini titik untuk petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Seperti itu. Nah, soalan terakhir yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas paralel pada scatter plot. Nah, kita lihat titik-titiknya di Excel tadi sama. Nah, jadi kalau semisal titik 5,1 dan 0,2 tadi, nah dia petal length kan. Ini deh. Nah, ini petal length-nya ada 1,4 misal petal length 1,4 sini. Lalu nanti ada petal width-nya 0,2. Petal width di sini 0,2. Nah, nanti kita akan bikin titik di sini. Nah, lalu akan lalu dari titik-titik tadi kita tarik garis. Jadi petal width titiknya di sini, petal length di sini, sepal width kira-kira ada di sebelah sini, dan sepal length-nya ada di sebelah sini. Seperti itu. Nah, oke. Next-nya udah nggak ada. Itu adalah soal terakhir. Jadi, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.